Last Days on Mars yang dirilis pada tahun 2013. Film ini bercerita tentang zombie yang berasal dari planet Mars. Bakteri zombie ini kemudian menyebar dari satu orang ke orang lain. Lalu dapatkan mereka selamat dari wabah berbahaya ini? Tanpa perlu panjang lebar, langsung aja yuk cus! Film ini bermula ketika beberapa ilmuwan sedang melakukan sebuah penelitian di planet Mars. Mereka harus selalu siap dalam menghadapi berbagai rintangan termasuk fenomena alam seperti badai pasir ekstrim yang sering terjadi di planet tersebut. Selama 6 bulan terakhir, mereka semua telah bekerja keras dalam melakukan penelitian demi menemukan beberapa hal yang bisa mereka gunakan untuk kepentingan umat manusia. Namun sayangnya mereka tak bisa menemukan apa-apa dan sekarang mereka hanya memiliki waktu 19 jam lagi sebelum mereka kembali ke bumi. Kemudian salah satu ilmuwan yang bernama Marco tiba-tiba melihat ada sebuah pergerakan aneh di dalam salah satu sampel tanah miliknya. Ia pun lalu meminta izin pada ketua tim yang bernama Charles agar ia bisa keluar dan mengambil sampel lagi dengan alasan bahwa ia ingin memperbaiki salah satu peralatan sensor gamma yang rusak akibat terkena badai pasir. Awalnya Charles sempat menolak hal itu karena sebentar lagi mereka semua akan rapat sebelum kembali ke bumi. Namun karena Marco memaksa, Charles pun akhirnya mengizinkan Marco untuk pergi bersama seorang operator bernama Harry. Asalkan mereka berdua kembali sebelum matahari tenggelam. Di sisi lain, ketika seorang teknisi bernama Vincent, seorang tim medis bernama Lane, dan seorang ilmuwan bernama Kim baru saja kembali dari misi, kemudian Kim terlihat sangat kesal karena Marco dan Harry diperbolehkan pergi keluar untuk melanjutkan misi, sementara ia malah disuruh kembali. Padahal nih, ia sedang sibuk melakukan penelitian di luar sana. Meski demikian, Vincent, Lane, dan salah satu anggota lain yang bernama Irwin justru merasa senang karena sebentar lagi mereka bisa kembali ke bumi dan bertemu dengan keluarga. Setelah berdebat dengan Charles, Kim yang penasaran kemudian mencoba membuka komputer milik Marco untuk mencari tahu alasan mengapa Marco sangat ingin pergi keluar. Dan ketika mereka berhasil membukanya, ternyata Marco telah menemukan beberapa sampel tentang bakteri yang berhasil bertahan hidup dan berkembang biak di tengah kondisi cuaca yang sangat ekstrim tersebut. Entah apa alasan Marco menyembunyikan penelitian itu dari seluruh anggota tim termasuk Charles tersebut. Tetapi tampaknya Marco ingin menjadikan hasil penelitian itu sebagai penelitian miliknya agar ia bisa mendapatkan penghargaan dan hadiah tanpa harus membaginya dengan anggota tim lain. Melihat hal itu, Charles berniat untuk menutup seluruh wilayah penelitian Marco karena mereka belum tahu apakah bakteri-bakteri itu merupakan bakteri yang sangat ganas atau tidak. Tetapi ketika Charles menyuruh Harry untuk segera kembali ke markas bersama Marco, tiba-tiba tanah yang diinjak oleh Marco hancur, yang membuat dirinya terjatuh ke dalam lubang. Hingga akhirnya Marco tak sadarkan diri. Singkat cerita nih, setelah Charles dan salah satu teman Marco yang bernama Dalby tiba di sana, Dalby berencana turun ke bawah karena ia yakin bahwa Marco masih hidup. Tetapi Charles justru menghentikannya karena ia tidak ingin anggota tim lainnya mengalami hal yang sama dengan Marco. Charles kemudian mengajak mereka semua untuk kembali ke markas, agar mereka bisa mengambil beberapa peralatan yang dapat mereka gunakan untuk mengeluarkan tubuh Marco dari sana. Namun karena Dalby tetap ingin tinggal dan menjaga Marco, Charles pun menyuruh Dalby untuk tidak pergi ke bawah sendirian dan tetap berada di dalam mobil sambil menunggu mereka datang kembali membawa peralatannya. Setelah sampai di markas, Charles mengatakan pada Vincent dan yang lainnya bahwa kemungkinan besar Marco telah meninggal dunia. Karena jika pakaian astronot yang dipakai Marco rusak sedikit saja, maka udara serta gas-gas beracun yang ada di sana akan langsung masuk ke dalam pakaian tersebut. Mendengar berita buruk itu, entah mengapa Kim malah menyalahkan Harry atas kejadian yang menimpa Marco, sehingga sempat terjadi cekcok antara mereka berdua. Karena Harry tak terima bahwa ia disalahkan begitu saja, sebab orang yang mengajaknya pergi keluar itu adalah Marco. Kemudian saat Charles melaporkan semua kejadian yang dialami oleh Marco pada atasan mereka, para pendaki pun langsung menghubungi keluarga Marco. Dan mereka juga berharap agar Charles bisa mengeluarkan tubuh Marco serta membawanya kembali ke bumi. Setelah itu Charles menyuruh Vincent, Lane, dan Irwin untuk segera menyiapkan seluruh peralatan yang mereka butuhkan. Sementara Kim dan Harry tetap tinggal di markas tersebut
agar mereka berdua bisa menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Sebelumnya di tempat lain ketika Dalby sedang menunggu, ia sempat keluar dari mobil dan berencana menyelamatkan Marco dengan tangannya sendiri. Tetapi ketika ia menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres di bawah sana, ia pun akhirnya memutuskan untuk kembali ke dalam mobil. Kemudian Charles mengatakan bahwa mereka saat ini sedang dalam perjalanan. Lalu entah mengapa, Dalby tiba-tiba mengatakan bahwa ada seseorang yang mencoba masuk ke dalam mobil miliknya. Padahal saat itu Dalby hanya sendirian di sana. Singkat cerita, setelah Charles dan yang lainnya tiba, mereka yang mengecek mobil Dalby menemukan tak ada seorang pun di sana. Mereka mengira bahwa Dalby sudah masuk ke dalam lubang untuk menyelamatkan Marco sendirian. Sehingga Charles pun menyuruh Vincent untuk segera masuk ke dalam sana dengan menggunakan peralatan yang telah mereka bawa. Perlahan-lahan Vincent pun mulai turun ke dalam lubang, sambil mengamati apa saja yang ada di sekitar lubang tersebut. Namun tak lama kemudian tiba-tiba ia melihat ada sesuatu yang bergerak di antara bebatuan hingga akhirnya Vincent mulai merasakan gejala sesak nafas karena ia kehabisan oksigen. Tak hanya itu saja, ia bahkan sempat merasakan halusinasi yang sangat ekstrim. Charles dan Len pun terpaksa menariknya kembali. Tak lama setelah itu, Irwin mencoba menghubungi Charles dan yang lainnya karena ia melihat ada 2 jejak kaki yang mengarah ke markas mereka. Mereka sangat yakin bahwa jejak kaki itu merupakan jejak kaki Dalby dan Marco. Tapi entah mengapa mereka justru berjalan kaki menuju markas. Padahal nih mereka bisa aja pergi menggunakan mobil yang dikendarai oleh Dalby sebelumnya. Charles yang memiliki firasat buruk tentang hal ini pun menyuruh Irwin untuk segera menghubungi Kim dan Harry agar mereka berdua tetap waspada. Tetapi sayangnya semua itu sudah terlambat karena mereka berdua telah melihat keberadaan Marco dan Dalby. Sehingga Harry pun kini bersiap-siap untuk memasukkan mereka berdua ke dalam markas. Lalu ketika Harry mencoba menolong Marco untuk melepaskan helm, betapa kagetnya ia saat menyadari bahwa ternyata Marco kini telah berubah menjadi zombie yang sangat mengerikan. Tanpa berlama-lama, Marco pun langsung menyerang Harry hingga membuat dirinya terluka parah. Melihat hal itu, Kim berusaha membantu Harry untuk keluar dari sana. Tetapi sayangnya ia justru dikejar-kejar hingga membuat Kim terjebak di dalam suatu ruangan bersama kedua rekannya yang telah berubah menjadi zombie. Namun meski begitu, Kim ternyata mampu melawan mereka berdua hingga akhirnya ia berhasil mengunci para zombie tepat saat Charles dan kawan-kawan baru saja tiba di markas tersebut. Menyadari bahwa mereka harus mengkarantina Marco dan Dalby agar para zombie itu tak menyerang anggota tim lainnya, Charles pun menyuruh Kim untuk segera memakai perlengkapan dan keluar dari markas. Karena ia berniat untuk mengunci para zombie di dalam markas mereka. Setelah berhasil keluar, Charles kemudian berusaha kabur dari kejaran zombie Marco. Tetapi sayangnya saat Charles hendak membuka pintunya, dia sempat terkena serangan dari zombie itu hingga membuat dirinya mendapat luka yang cukup parah. Awalnya Irwin tak percaya ketika Kim mengatakan bahwa Marco dan Dalby telah berubah menjadi zombie. Tetapi saat Vincent mencoba melihat ke dalam pintu, ia pun akhirnya menyadari bahwa mereka berdua bukanlah manusia lagi. Sehingga ia dan kawan-kawan segera membawa Charles menuju ke markas lain, agar mereka bisa mengobati lukanya. Perlahan-lahan mereka berusaha melepaskan pakaian astronot milik Charles. Namun Charles tiba-tiba mulai kehilangan kesadarannya. Len berusaha sekuat tenaga agar mereka bisa menyelamatkan Charles. Tetapi ketika Irwin hendak memberikan sedikit air putih padanya, tiba-tiba Charles langsung menyerangnya. Lalu akhirnya Vincent berhasil menghentikan hal itu. Tetapi tak lama kemudian Charles mulai mengalami sesak nafas serta menunjukkan gejala yang sangat aneh. Pada akhirnya ia pun meninggal dunia. Tanpa berlama-lama, Kim langsung mengikat seluruh tubuh Charles dengan menggunakan tali agar Charles tak menyerang mereka semua saat ia mulai berubah menjadi zombie. Melihat kejadian yang sangat mengerikan ini tepat di hari terakhir mereka berada di planet Mars, Irwin pun sangat sedih. Karena sebenarnya ia hanya ingin segera kembali ke planet bumi agar ia bisa bertemu lagi dengan istri dan juga anak-anaknya. Setelah beberapa saat mereka sempat melihat tubuh Charles yang mulai bergerak-gerak dengan sendirinya, dan ketika Vincent mencoba mengeceknya, ia pun sangat terkejut karena hanya dalam beberapa menit tubuh Charles kini telah berubah menjadi sangat mengerikan. Len kemudian mengambil beberapa sampel darah dari tubuh Charles. Mereka akhirnya menyadari bahwa ternyata bakteri-bakteri yang telah ditemukan oleh Marco lah
yang membuat mereka semua terinfeksi hingga berubah menjadi zombie. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara aneh dari markas yang mereka gunakan untuk mengurung para zombie. Dan ternyata para zombie itu mampu mengikat pikirannya, sehingga mereka berhasil meledakkan pintu markas dengan menggunakan beberapa peledak yang ada di sana. Melihat hal itu, Vincent mengatakan bahwa ia akan memperbaiki alat komunikasi yang ada di markas utama dengan cara melewati lorong bawah tanah agar para zombie itu tidak bisa menemukan mereka. Ia berniat untuk meminta bantuan dengan cara menghubungi kelompok lain yang saat itu juga berada di planet Mars. Singkat cerita, saat Vincent sudah berada di dalam lorong, tiba-tiba ia kembali mengalami sesak nafas dan mulai kehilangan kesadarannya. Tetapi untunglah Lane berhasil menenangkan hati Vincent. Tampaknya Vincent dan Lane selama ini saling mencintai satu sama lain. Karena nih mereka berniat untuk menjalin hubungan yang lebih jauh jika saja mereka berhasil kembali ke bumi dengan selamat. Lalu setelah Vincent tiba di markas, ia pun langsung menuju ke pusat komunikasi dan mencoba memperbaiki agar ia bisa segera menghubungi kelompok lain agar dapat mengirimkan bantuan kepada mereka. Setelah Kim, Lane dan Irwin mencoba mencari obat penawar dengan menggunakan beberapa obat-obatan dan juga vaksin yang ada di sana, berharap mereka bisa membunuh bakteri-bakteri mengerikan itu agar mereka bisa menghentikan wabah bakteri zombie tersebut. Setelah melakukan beberapa percobaan, mereka akhirnya berhasil menemukan salah satu vaksin yang mampu menghentikan pergerakan bakteri-bakteri itu. Mereka pun mencoba menyuntikkannya pada Charles untuk mencari tahu apakah vaksin itu benar-benar efektif dalam melawan wabah bakteri zombie. Tak lama kemudian saat Kim melihat para zombie itu bergerak ke arah mereka, ia pun sengaja membukakan pintunya untuk menjebak para zombie tersebut. Dan setelah mereka masuk, Kim langsung menyemprotkan cairan vaksin ke dalam ruangan itu. Awalnya mereka mengira bahwa mereka berhasil membunuh para zombie. Tapi nih tanpa mereka sadari, ternyata bakteri-bakteri penyebab wabah zombie itu mampu beradaptasi dengan sangat cepat, sehingga para zombie ini pun berubah menjadi sangat ganas daripada sebelumnya. Di sisi lain, ketika Vincent kembali ke markas, ia bertemu dengan Harry yang kini telah berubah menjadi zombie. Sehingga ia pun mencoba melawannya agar zombie itu tak mengikutinya saat ia kembali menuju ke dalam markas. Namun karena zombie itu terlalu kuat, Vincent pun menyuruh Lane dan yang lainnya untuk segera memakai perlengkapan mereka. Karena mereka terpaksa harus meninggalkan markas tersebut agar mereka bisa pergi menuju ke landasan tempat di mana bantuan dari kelompok lain akan tiba. Lalu saat Vincent keluar dari dalam lorong, Kim mencoba melawan zombie Harry dengan cara melemparinya menggunakan beberapa cairan vaksin. Tetapi sayangnya ketika ia hendak keluar dari sana, Irwin justru menutup pintu ruangan itu karena ia takut jika para zombie itu juga mengejar dirinya. Egois banget ya nih si Irwin. Singkat cerita, saat mereka bertiga hendak keluar dari markas, Lane sempat diserang oleh zombie Dalby yang saat itu berada di dekat pintu keluar. Tetapi pada akhirnya mereka berhasil kabur dari sana dan mereka pun segera pergi menggunakan mobil menuju ke tempat landasan. Di dalam mobil, Vincent mencoba memberikan beberapa vaksin serta obat-obatan yang lain pada Lane, berharap mereka bisa menghentikan infeksi dari bakteri zombie yang sangat mematikan tersebut. Tak lama kemudian Irwin mengatakan bahwa sumber daya yang ada di dalam mobil itu hanya tersisa sedikit, sehingga mereka harus melanjutkan dengan cara berjalan kaki agar mereka bisa sampai di tempat landasan tepat waktu. Namun karena kaki Lane sedang terluka, Irwin akhirnya memiliki ide lain, yaitu pergi ke pos nomor 9, di mana di sana terdapat mobil lain yang dapat mereka gunakan untuk melanjutkan perjalanan. Singkat cerita, ketika mereka tiba di pos 9, Irwin mencoba untuk mengambilkan mobilnya. Namun setelah ia menemukan mobil itu, ia justru menghubungi Vincent sambil mengatakan bahwa ia harus segera pergi meninggalkan Lane karena Lane telah terinfeksi oleh bakteri zombie yang sangat mematikan. Namun karena Vincent tak bisa meninggalkan Lane begitu saja, ia pun berniat untuk merebut mobilnya dari Irwin. Tapi sayangnya ia terlambat karena Irwin saat ini telah pergi meninggalkan mereka berdua. Ketika Vincent kembali ke mobil, ia mengatakan pada Lane bahwa mereka harus menunggu hingga matahari terbit agar mereka bisa mengecas mobilnya dengan menggunakan tenaga matahari. Tetapi tanpa disadari saat ia terbangun dari tidurnya, ternyata Lane sudah tidak ada di sana lagi karena ia pergi keluar sendirian dengan cara berjalan kaki.
Vincent kemudian mencoba mengikuti jejak Len hingga akhirnya ia berhasil menemukan Len yang sedang berjalan menuju ke arah lain. Tetapi ketika Vincent mengajaknya untuk kembali ke dalam mobil, Len justru menyuruh Vincent untuk pergi karena ia sebentar lagi akan berubah menjadi zombie. Kemudian Len tiba-tiba melepaskan helm miliknya sendiri, berharap ia bisa segera mengakhiri hidupnya. Tapi sayangnya hal itu sia-sia, karena bakteri zombie yang ada dalam tubuhnya mampu bertahan di tengah cuaca yang ekstrim. Selama ia masih memiliki kesadaran, Len menyuruh Vincent untuk segera mengakhiri hidupnya, yang akhirnya membuat Vincent terpaksa menyerang Len hingga ia meninggal dunia. Dengan perasaan yang sangat sedih, Vincent berusaha mengejar pesawat yang datang untuk membantu mereka. Tetapi sayangnya ia terlambat, karena para zombie itu sudah ada di sana terlebih dahulu. Menyadari para zombie telah memakan seluruh awak pesawat tersebut, ia pun secara diam-diam masuk ke dalam pesawat dan berniat untuk pergi dari sana. Tapi tanpa disadari ternyata di dalam sudah ada Irwin yang mengalami gejala aneh, karena ia juga sudah terinfeksi oleh bakteri zombie. Melihat hal itu, Vincent mengatakan bahwa ia tak bisa membawa Irwin, karena ia tak ingin wabah zombie itu menyebar ke bumi. Mendengar perkataan Vincent, Irwin pun sangat marah, hingga akhirnya ia langsung menyerang Vincent dengan menggunakan sebuah pisau. Setelah itu, Irwin mencoba mengendalikan pesawat itu menuju ke pusat kendali yang ada di luar angkasa. Tetapi, tanpa ia sadari ternyata Vincent saat ini masih hidup, dan tanpa berlama-lama Vincent pun langsung menyerang Irwin, hingga akhirnya Irwin meninggal dunia. Vincent lalu menyuntikkan beberapa vaksin pada dirinya sendiri, tetapi karena ia tahu bahwa vaksin itu tak dapat membunuh bakteri zombie, ia pun mengirimkan sebuah pesan pada pusat kendali, bahwa seluruh anggota tim yang pergi ke Mars telah meninggal dunia akibat terkena wabah bakteri zombie yang sangat mematikan. Setelah memberikan pesan tersebut, Vincent memutuskan untuk membawa pesawatnya pergi menjauh dari pusat kendali agar wabah mematikan itu tak menyebar ke seluruh orang yang ada di pusat kendali serta menyebar ke bumi. Dan film ini pun tamat. Oke deh guys, mungkin sampai di sini aja ya pembahasan film ini. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya.